Halo, saya Tebong dari Starcross. Saya founder dari Starcross juga. Eh, saya menjalani Starcross ini udah 17 tahun. Yogyakarta menjadi bagian penting subculture di Indonesia. Dari fashion hingga musik, pengaruh budayanya tidak diragukan lagi. Sekarang, banyak teman-teman mengalami masa sulit. Merespons situasi ini, Starcross ingin menghadirkan kembali semangat gotong royong. Sebuah gerakan kecil untuk membantu teman-teman di Yogyakarta yang terkena dampak pandemi. Mari, jadilah bagian dari gerakan ini. Sebarkan di kota kalian, karena sekecil apapun kontribusi yang kalian berikan, sangat berarti. Kemarin kami sempat bikin program charity, namanya Yogyakarta Finest City. Sebenarnya itu program charity yang spontanitas dan idenya udah lama ya. Maksudnya kita akan mengeluarkan sebuah desain yang bentuk merchandising buat menggambarkan Jogja. Tapi fungsinya akhirnya kita keluarkan dengan fungsi yang kemarin, terakhir 2 bulan yang lalu kayaknya. Itu dengan kondisi PPKM yang ada di Jogja. Untuk awal-awal kan sebenarnya teman-teman banyak ya yang charity, kayak kita juga Starcross waktu awal-awal kita mau produksi APD. Yang ini kita coba untuk memberikan bantuan sembako buat teman-teman lingkungan kami terdekat dulu dan kepada umum juga, yang mana kayak seperti kru band, pekerja event, kemudian dan beberapa lembaga yang ada di Jogja, teman-teman kita sekitar, yaitu kayak Jogja Darurat, apalagi ya, Dapur Bergerak, apalagi ya, banyak lagi sih. Kemudian gas oksigen yang dari teman-teman Daru sih, saya tahu namanya, saya lupa nama lembaganya apa, maksudnya ataupun nama dari gerakannya mereka sendiri. Jadi semuanya menyebar, kita baik itu sembako, makanan, dan bantuan berbentuk uang ke teman-teman yang menjalankan charity juga. Spontannya dalam artian ya kami sebagai pelaku industri independent clothing ya yang ada di Jogja gitu, maksudnya yang kami berikan, yang bisa kami lakukan, salah satu contoh kecilnya ini, dan kami anggap ini sebenarnya triggers buat teman-teman yang lain juga gitu. Triggers ya, harapannya sebenarnya gerakan ini banyak dilakukan sama teman-teman yang lain di Jogja, di Bandung, Jakarta, dan teman-teman yang lain. Movement itu dibuat ya pasti ya, maksudnya kami sebagai perusahaan yang tumbuh terlahir di Jogja, maksudnya ada responsibility-nya kami sebagai pelaku industri ini gitu. Dan kami melihat banyak teman-teman kami yang kurang beruntung di situ di kondisi pandemik ini gitu. Yang jelas secara natural, maksudnya kita sebagai umat gitu, manusia ingin membantu lah, dan bentuknya seperti ini yang bisa kita lakukan gitu. Dan yang jelas ini juga belum tentu tercover ke semuanya ya itu tadi saya bilang bahwa saya harapannya masih banyak lagi teman-teman yang melakukan hal ini. Dan untuk Starcross sendiri sih masih berdiri, masih tumbuh di Jogja sendiri dan beberapa kota lain gitu ya di Indonesia sendiri. Itu ya udah saatnya maksudnya melakukan hal-hal baik, dan saya yakin juga teman-teman yang lain juga ingin juga melakukan hal yang baik. Movementnya kebetulan idenya dari saya ya. Ide ini maksudnya ya itu tadi, awal mulanya kan sebenarnya kita ingin memberikan sebuah suguhan desain yang berbentuk message bahwa kota kita adalah kota yang nyaman. Kota yang nyaman tuh kayak gimana sih gambarannya ya, dengan gerakan ini gitu.
gerakan ini ya kita masyarakatnya saling bantu ya, kayak kemarin Bike to Share, satu lagi tuh Bike to Share, teman-teman komunitas sepeda juga ikut membagikan sembako dari kami gitu, yang mana itu dari hasil penjualan merchandise Yogyakarta Finance City itu. Ya inisiatornya kebetulan saya, tapi ini kami dari tim Starcross memang bergerak semuanya gitu. Ini masih berjalan sampai hari ini, jadi isunya penjualan pun bertambah, masih ada transaksi sampai sekarang, dan karena memang semua keuntungannya itu 100% untuk CSR kami. Kalau untuk desain dan produknya Jogja sendiri, tapi kalau untuk cangkupan penjualan kita memang nasional gitu, maksudnya karena kan sekarang udah online, kita juga kebetulan tokonya ada di beberapa kota di luar Jogja gitu, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, Sumatera. Ya itu kita minta bantuan ke teman-teman yang lembaga, memang beberapa yang memang arahnya untuk distribusi ya, supply untuk bantuan. Yang kita benar-benar kita turun langsung itu di teman-teman pekerja event, kru musik, kru band, kemudian teman-teman komunitas skate, komunitas BMX, maksudnya mereka pun tahu teman-temannya mana yang membutuhkan ya. Dan Bike to Share juga, kalau Bike to Share random ya, mereka pun punya program membagikan sembako setiap hari Sabtu gitu, itu pun kami menyiapkannya. Pada saat mereka memang mau jalan ke arah sana, ya jalan bareng gitu. Dapur bergerak, kemudian listnya ada di handphone sih, nggak enak kalau buka handphone. Dapur bergerak, Jogja Darurat, apalagi ya, apa yang di ini, aduh lupa, banyak pokoknya, banyak, ada lebih daripada 5 lembaga kok yang kita ajak gitu. Mereka pun open banget gitu untuk membantu mensuplai ini gitu. Di tengah kondisi tak bersahabat yang sedang kita hadapi bersama, cekikan pandemi yang kian hari kian menghimpit, lelah, marah, bahkan putus asa pasti sempat terlintas. Tapi menyerah bukanlah pilihan. Bertahan adalah mutlak, dan terus bergerak bersama adalah pilihan terbaik yang bisa dijalani. Kami percaya bahwa dengan saling merangkul dan bergandeng tangan untuk sebuah tujuan baik, akan membuat perjalanan berat ini akan menjadi lebih ringan untuk dilalui. Nama saya Rio, dari Bus Syndicate dan Road Division. Terus ya inilah area kami berkarya. Halo, nama saya Genta dari Stage Ltd Solo. Born Together itu sebenarnya satu project yang diniasi secara singkat sih sebenarnya. Kebetulan saya terinspirasi dari teman saya di Jogja, Papa Tebong, dari Starcross, Wika Finance City ya kalau nggak salah. Terus dari situ saya terinspirasi untuk bikin juga di kota kami, karena menurut kami itu sebuah ajang project kreatif yang cukup charity-nya dapat banget gitu, project charity yang projectnya lumayan oke gitu. Sebenarnya itu terjadi karena mungkin kemarin PPKM ya, yang dimana kita rasa banyak juga apa nih yang bisa membuat value untuk kita secara brand, paling enggak kita tetap ada giving back ke ke khalayak yang ada di kota kita sendiri sih. Poinnya di situ, jadi membuat activity untuk di kota kami secara kita pelaku clothing industrinya sih itu. Born Together itu sebenarnya awalnya project charity. Jadi inisiatornya sebenarnya salah satu inisiatornya dari Mas Rio Round Division. Ngobrol
ngajakin bikin kolaborasi movement untuk charity. Tadinya awalnya si Ron mau bikin sama Stace kan, terus saya mikir kayaknya kalau rame-rame akan lebih seru sih, akan lebih move-nya akan lebih dapet gitu kan. Jadi terus kita ngobrol gimana kalau kita ngajak teman-teman brand solo lainnya nih biar ikutan tap-in juga, join gitu kan. Terus yaudah telepon teman-teman, benar-benar dadakan karena emang kebetulan kita juga terinspirasi dari salah satu gerakan yang sama juga dari Jogja, dari Starcross. Itu ada IYK City Finest kalau nggak salah namanya, itu Mas Taibong Starcross yang bikin. Terus kita kontak teman-teman buat tap-in, terus pada setuju, pada ikutan. Kita langsung meeting, ngobrolin itu, Born Together. Kebetulan nama juga langsung dapat, Born Together. Desain kaos langsung udah ada, jadi ngobrol. Konsepnya sebenarnya kita lokal brand ini kita produksi bareng di salah satu vendor atau konveksi yang memang kita memilih salah satu vendor itu karena menurut kita yang netral, yang maksudnya bukan di teman-teman yang punya brand juga, tapi emang kerjasama sama salah satu vendor juga. Kita milih, kita produksi, jadi konsepnya si t-shirt Born Together itu sebenarnya kita sebagai brand yang tap in pun itu kita membeli dengan harga jual. Jadi kalau biasa kan kita sebagai brand kita ngebayar tuh produksi, harga pokok produksinya HPP. Cuman kita sebagai brand dari awal itu langsung membeli si t-shirt itu dengan harga jualnya. Harga jualnya 200.000, jadi per brand kemarin yang mau tap in, yang mau ikutan itu kemarin minimal ikutan produksi 20 piece. Jadi setiap brand kita ada 10 brand, ada Stis, ada Round, ada Trucks, ada Blue Syndicate juga, terus ada Heads, ada Hoof, ada Art Inspire, ada Heads, YC, terus ada Better Day. Itu sih, jadi kita patungan langsung ngebeli seharga jual karena awalnya mikir kalau kita produksi dulu nunggu barangnya laku kan nanti si profitnya kan kelamaan, nunggu teman-teman pada laku dulu kita harus koordinasi lagi, payment segala macam kan jadinya lama. Terus akhirnya teman-teman mikir ya udahlah kita dari awal langsung ngebeli aja deh itu si harga kaosnya, kita beli harga kaosnya. Jadi pertama kali itu dari waktu kebetulan saya mencoba langsung, wah ini harus bikin nih gitu kan. Terus saya bikin ide gitu, terus saya coba kontak. Pertama kali kita mau kolaborasi sama Stis gitu kan. Ide yuk kolaborasi sama Stis yang ibaratnya kita langsung ibaratnya in the go aja sih, maksudnya dalam artian oke deal, bikin desain langsung besok dikerjakan atau mungkin mulai dipublikasikan gitu. Nah terus lalu kita berpikir kita ngasih masukan gimana sih kalau barengan sekalian, ribet gak nih gitu. Enggak deh, yuk kumpulin. Nah itu waktu itu juga langsung sorenya kita kumpulin, waktu itu kan kita kumpulin teman-teman yang memang mau join. Dan artian itu juga sebenarnya banyak teman-teman yang belum kita kontak karena kondisi yang luar biasa ya, maksudnya kita betulnya cepet nih, minggu ini harus segera go gitu. Waktunya cuma 5 hari doang kalau nggak salah, 4-5 hari lah. Nah itu terus akhirnya kita mencoba untuk bikin desain dan teman-teman oke semua. Ada beberapa revisi desain yang akhirnya kita udah malam itu juga dari ide malam kita fixkan desainnya, lalu kita jalan untuk campaign-nya sih, untuk ke kayak campaign-nya seperti apa nih, kita mau gandeng apa, kita mau charity-nya berbentuk apa dan sebagainya. Cuman yang pasti karena saya membuat keputusan untuk ini datanya harus minggu ini beres ya gitu, karena kalau enggak ya pertama kalau kita ngomongin value atau riding the wave-nya gitu ya, maksudnya kayak kondisi PPKM ini apa sih yang giving back yang harus kita perbuat nih sebagai kita pelaku industri, meskipun hal kecil tapi minimal itu activity yang menurut saya sih jadi hal besar sih gitu. Dan itu kita berharap bisa menjadi satu pematik untuk teman-teman atau mungkin pelaku industri yang lain, bisa menjadi gambaran juga di kota Solo ya khususnya ya itu. Jadi kalau kita ngomongin sih seperti itu. Dan waktu itu hanya 10 brand waktu itu, karena dengan waktu yang sangat terbatas kita nggak mau nungguin lama keputusannya yang pada waktu itu dikontak langsung bisa ya ayo gitu.
penyaluran dana yang sudah terkumpul kita waktu itu ngegandeng salah satu instansi swasta sih, bukan instansi ya, lebih ke lembaga swasta gitu. Kita pakai ACT, aksi cepat tanggap kalau nggak salah. Dan itu ternyata tuh banyak banget gitu, banyak banget yang waktu itu ACT pernah berkolaborasi sama Round Division ya. Terus akhirnya kita pakai ACT untuk mulai apa namanya diajak untuk berkolaborasi dengan untuk aksi cepat tanggapnya untuk menyalurkan dana donasinya tersebut gitu. Kita bekerja sama juga sama salah satu gerakan di Solo namanya ACT, Aksi Cepat Tanggap. Jadi 100% profitnya itu kita salurkan ke mereka berbentuk cash. Jadi mereka yang membelanjakan kemarin kalau nggak salah sih ada berapa paket ya, aku lupa, untuk sembako. Jadi sama si ACT-nya langsung dibelanjain sembako di hari pertama kita deal meeting harga jual berapa, si brand masuk semua. Besoknya langsung kita ketemu ke ACT, kita serahkan uangnya, si ACT langsung membagikan itu ya profitnya berbentuk paket sembako ke keluarga sekitar yang mungkin memang membutuhkan. Karena kan kami rasa juga ACT Solo, Aksi Cepat Tanggap, mereka pasti punya database yang lengkap untuk warga yang berhak menerima bantuan karena efek pandemi. Ya kan pandemi juga sampai sekarang sebenarnya pandemi juga belum kelar-kelar. Kita juga nggak tahu kelarnya sampai kapan, dan yang pasti kan yang kena dampaknya juga banyak sih gitu. Jadi ya kita rasa ini salah satu cara kita sebagai brand juga giving back ke mungkin ke masyarakat Solo, ke teman-teman juga, giving back ke warga lah istilahnya. Jadi biar sama-sama saling support aja sih berbarengan. Kalau medianya jujur itu media dari teman-teman sendiri. Jujur sih teman-teman juga buat outputnya cukup bagus ya dari teman-teman circle kita gitu. Support lokal, support circle-nya bagus banget dari teman-teman yang nggak berikut untuk join aja juga, mereka juga ikut memposting, memberikan informasi ke audiens. Terus yang kedua kita ikut Media Karta punyanya Dani. Terus yang kedua kita ngegandeng untuk narasi dipegang sama Arthur Ritrop, dia dari B-Boy. Terus ada juga dari yang ngisi sound ngisi soundnya itu dari Ciko. Itu serba mendadak semua sih sebenarnya, cuman alhamdulillah jadi ya. Terus yang ketiga ada salah satu juga pengisi suaranya itu Arya, salah satu MC di salah satu radio di kota Solo juga gitu. Video campaign kita juga kebetulan kerjasama sama salah satu media juga di Solo, namanya Media Karta. Jadi mereka yang ngerjain semua konten video campaign-nya, terus video waktu bagiin juga dari Aksi Cepat Tanggap. Jadi sama-sama saling backup, saling membantu sih, gitu sih. Jadi kalau Born Together tuh sebenarnya kalau kita bilang dadakan banget. Kita mulai waktu itu Agustus kalau saya. Agustus terus mau sampai kapan sebenarnya ini mau dibikin sampai kapan pun bisa gitu. Karena ini sebenarnya project charity gitu. Cuman permasalahannya ternyata dari banyak hal yang memang kita harus libatkan ya, dari teman-teman clothing ternyata banyak juga yang pengen ikut join. Terus yang kedua juga kemarin saya dihubungi ternyata nggak cuma 1-2 instansi atau lembaga swasta tadi yang pengen menyalurkan itu tadi, ternyata selain Aksi Cepat Tanggap tuh banyak lagi yang pengen gitu. Nah makanya untuk sampai kapannya kita masih belum terpikirkan, cuman udah ada wacana untuk part keduanya dan pengen ngajak bebarengan beberapa brand lain juga gitu. Karena kita pengennya ibaratnya kayak tagline-nya tuh dari kita untuk kita lah, ibaratnya kayak posisi seperti ini kita bisa saling mensupportnya seperti apa sih gitu. Untuk masalah teknis di Born Together, kita sebagai brand clothing kemarin kita ngambil keputusan simple aja sih. Jadi dari sesuatu yang diproduksi itu kita beli, dari nanti ada yang mungkin dijual, ada juga yang mungkin di friend and friend ke teman-temannya, atau FNF ke teman-temannya, atau family atau relasinya, itu monggo sih. Cuman yang pasti dari brand itu membeli sejumlah minimal 20 piece untuk nanti itu langsung disumbangkan gitu sih. Born Together itu tanggal berapa ya? Aku lupa malah. Born Together itu kalau nggak salah di bulan Juli deh kalau nggak salah.
itu super duper mepet sebenarnya waktunya. Jadi kalau ditanya sampai kapan pun, sebenarnya buat teman-teman yang mungkin udah ada teman-teman yang udah langsung sold out gitu, kayak stay sendiri 2 hari juga langsung sold out. Terus ada brand Heiho Reds Club itu juga dia 4 hari juga di sold out, karena kan processingnya di brand masing-masing. Jadi si brand itu juga, kita semua 10 brand itu kita ngepost campaign-nya, kita ngepost Born Together bareng-bareng di jam yang sama, kita ngepost katalog sama campaign-nya barengan. Jadi semua followers dari masing-masing brand bisa pada ngerti, pada tahu, dan prosesnya bisa dari banyak pintu, dari stage sendiri bisa, dari round bisa, dari bulls juga bisa. Jadi dari semua brand bisa purchase di masing-masing ke mereka lah, intinya gitu. Kalau saya sih simpelnya gini, ketika kita menjadi pelaku industri kreatif itu sebenarnya adapt and adopt gitu. Maksudnya ketika kita harus beradaptasi, ketika kita harus mengadopsi sesuatu hal yang memang itu hal baik, yang bisa kita minimal itu bisa menjadi pivot kita untuk bisa bertahan, bisa survive. Itu sih saat ini. Kalau kita ngomongin pelaku industri kreatif, jangan sampai kita terjebak dalam stigma yang ingin menjadi, tapi minimal kita harus memberikan yang terbaik dulu gitu. Jangan ingin menjadi, kalau ingin menjadi kan kadang kita punya ekspektasi yang tinggi ya. Jadi kalau untuk teman-teman pelaku industri kreatif, move aja sih, berbentuk apapun, karya apapun ya, industri kreatif yang pasti tidak merugikan orang lain, yang pasti itu aja sih, gitu aja, dan tidak sara, itu aja sih. Kalau itu bagi saya ya, di kacamata saya sih kita harus poinnya adapt dan adopt gitu, adapt and adopt gitu. Itu yang dimana saat ini yang perlu ditekankan sih. Ketika kita nggak beradaptasi dan kita tidak bisa mengadopsi suatu hal yang memang saat ini memang lagi bisa membuat kita bertahan atau bisa membuat kita menjadi hal yang baru atau mengembangkan atau growth gitu, ya kita akan kayak dinosaurus aja sih, punah ya gitu. Siap Mas. Oke, aman Mas. Oke, nice.